Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Lopez. Sekarang saya mau menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial non-homogen yang ada di orde 2, dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, kalau untuk teman-teman yang kepo dan pengen tahu, yuk sekarang nonton videonya. Bye-bye! Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial orde 2. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal dari persamaan diferensial orde 2, perlu kita ketahui bagaimana bentuk-bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 tersebut. Yang pertama, jika teman-teman semua temukan soal yang berbentuk seperti Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 6Y sama dengan E pangkat 3X, maka teman-teman boleh menurunkan itu ke dalam persamaan diferensial yang non-homogen. Kenapa? Karena dari soal tersebut kita lihat bahwa terdapat nilai Rx yang tidak sama dengan 0. Terus ketika teman-teman menemukan soal dari persamaan diferensial orde 2 seperti Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 6 sama 6Y sama dengan 0. Nah, teman-teman boleh bawakan itu ke dalam persamaan diferensial yang homogen karena Rx yang terdapat dalam persamaan tersebut itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial berorde 2. Di sini telah tersedia soal persamaan diferensial yaitu Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y aksen sama dengan 0. Nah, dari soal ini pasti teman-teman sudah bisa menggolongkan soal ini masuk ke dalam persamaan diferensial yang homogen atau non-homogen. Tentunya persamaan diferensial ini akan masuk dalam persamaan yang homogen karena Rx-nya sama dengan 2. Rx-nya sama dengan 0. Nah, jika persamaan jika persamaan tersebut memiliki Rx-nya sama dengan 0, maka kita akan mempunyai bentuk umumnya seperti yang ada di sini, yaitu AB double aksen tambah BB aksen tambah CY sama dengan 0. Terus mari kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian dari soal. Untuk pengerjaan langkah pertama, kita melakukan pemisahan. Nah, kita lakukan pemisahan untuk persamaan diferensial non-diferensial homogen di atas. Yang pertama, pemisahan untuk Y aksen itu sama dengan D kuadrat Y per D X kuadrat sama dengan M kuadrat. Untuk Y aksen sama dengan DX DY per dx sama dengan m, untuk y sendiri sama dengan 1. Nah, selesai kita melakukan pemisahan, kita dapat mengambil pemisahan yang sesuai dengan persamaan kita di atas. Maka pemisahan yang akan kita ambil adalah m kuadrat m dan 1. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan pemisahan-pemisahan tersebut ke dalam persamaan diferensial yang ada, yaitu dari yang awalnya adalah Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0 menjadi M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita menemukan persamaan seperti ini yang telah kita sesuaikan dengan bentuk persamaan umum kita di awal, maka kita akan melakukan pemfaktoran juga bisa. Kita akan mencari nilai M1 dan M2 dari persamaan ini. Kita bisa menggunakan pemfaktoran dan juga bisa menggunakan rumus ABC. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan atau mencari M1 dan M2-nya itu menggunakan rumus ABC.
Nah, rumus ABC-nya seperti ini. M1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sebelum itu kita akan melihat dulu nilai dari BA, B, dan C. Nah, kita akan menemukan nilai-nilai A, B, dan C dari persamaan di atas, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ABC ini, yaitu M1,2 sama dengan negatif kali negatif 3 plus minus akar dari negatif 3 pangkat 2 kurang 4 dikali 1 dikali 2 per 2 dikali 1 sama dengan di sini, karena negatif dikali negatif adalah positif, maka hasilnya adalah 3 plus minus akar dari negatif 3 adalah positif 9. Maksudnya hasil kuadrat dari negatif 3 adalah 9 per 4 dikali 1 dikali 2 adalah 8 per 2 dikali 1 adalah 2 sama dengan 3 plus minus akar 1 karena 9 kurang 8 adalah 1 per 2 sama dengan 3 plus minus akar 1 hasilnya adalah 1 per 2. Maka kita peroleh untuk M1 sama dengan 3 ditambah 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, dan M2 nya sama dengan 3 kurang 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 1. Maka kita telah menemukan hasil dari M1 dan M2. Ya, karena sesuai dengan persamaan karakteristik yang ada, di mana jika M1 tidak sama dengan M2, maka persamaan yang kita gunakan adalah Y kurang C1 kali E pangkatnya 1 dikali X tambah C2 kali E pangkat M2 dikali X. Namun jika kita menemukan M1 nya sama dengan M2, maka persamaan yang kita gunakan adalah Y sama dengan E pangkat M1 dikali X dikali C1 ditambah C2 dikali X. Nah, karena hasil yang kita dapatkan di sini adalah M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 1, maka M1 tidak sama dengan M2, sehingga persamaan yang kita pakai adalah Y sama dengan C1 dikali E pangkat M1 dikali X tambah C2 dikali E pangkat M2 dikali X. Karena kita tahu bahwa M1 tidak sama dengan M2, maka persamaan yang kita gunakan adalah Y sama dengan C1 E pangkat M1 kali X tambah C2 E pangkat M2 dikali X. Kemudian kita substitusikan nilai M1 dan M2 ke persamaan ini, maka menjadi Y sama dengan C1 E pangkat 2 dikali X tambah C2 E pangkat
X. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan C1 F pangkat 2X ditambah C2 dikali F pangkat X. Nah, setelah kita menyelesaikan soal yang pertama, kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu bunyi soalnya adalah selesaikan persamaan diferensial berikut dengan persamaannya adalah Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan F pangkat 2X. Nah, dari bentuk persamaannya seperti ini, maka setelah saya sampaikan di awal video saya tadi bahwa kalau kita menemukan persamaannya seperti ini, maka ini dinamakan persamaan yang non homogen. Kenapa? Karena dari persamaan ini Rx yang saya maksud adalah ini, Rx-nya tidak sama dengan 0, maka ini disebut persamaan non homogen. Nah, bagaimana untuk kita menyelesaikan persamaan non homogen? Apakah persamaan non homogen berbeda penyelesaiannya dengan persamaan homogen? Ya, tentu karena kita akan menyelesaikannya menggunakan dua cara, yaitu kita akan menyelesaikan terlebih dahulu fungsi komplementernya, yaitu fungsi YH, dan yang kedua kita akan menyelesaikan menggunakan integral khusus yang ini yaitu YB-nya. Jadi kita akan menyelesaikan dulu yang ini, kemudian baru kita selesaikan yang ini. Yang ini saya bilang YH, dan yang ini saya bilang YB. Nah, setelah kita melakukan pemisahan antara YH dan YB, maka persamaan yang ini akan saya bawa ke persamaan yang homogen, persamaan diferensial yang homogen. Maka akan saya tulis Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan 0. Nah, jika kita sudah mempunyai persamaan yang seperti ini, maka penyelesaiannya akan sama dengan penyelesaian yang di awal tadi, yaitu penyelesaian persamaan diferensial homogen. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemisahan terhadap persamaan ini, di mana Y double aksen itu sama dengan D pangkat 2 Y per dx kuadrat sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan M, dan Y-nya sama dengan 1. Nah, selesai kita melakukan pemisahan ini, kita akan substitusikan pemisahan ini ke dalam persamaan ini. Maka yang awalnya adalah Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan 0, maka akan saya tulis M kuadrat kurang M kurang 6 sama dengan 0. Nah, setelah kita mempunyai persamaan seperti ini, kita akan mencari M1 dan M2-nya dengan menggunakan rumus ABC. Bisa juga menggunakan pemfaktoran, tapi di sini saya akan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk mencari M1 dan M2, kita akan menggunakan rumus ABC. Sebelum kita masuk pada substitusian nilai-nilai dari persamaan ini ke dalam rumus ABC, kita perlu ketahui dulu nilai-nilainya terlebih dahulu. Dari persamaan di atas, nilai satunya dapat kita lihat bahwa 1, nilai B-nya adalah negatif 1, dan nilai C-nya adalah negatif 6. Maka kita akan substitusikan nilai-nilai ABC ini ke dalam rumus ABC. Maka dapat kita tulis
tulis rumus ABC adalah M1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka kita substitusikan nilai A, B, C ke dalam rumus ABC ini, di mana negatif B kita tulis di sini negatif kurang negatif B karena nilai dari B ini adalah negatif 1. Maka kita pisahkan negatif dikali negatif 1 plus minus B yang tadi adalah negatif 1, maka plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat ini dimana B-nya nilai yang kita tahu adalah negatif 1, maka negatif 1 dikuadratkan kurang 4 kali A kali C, dimana nilai A adalah 1 dan nilai C adalah negatif 6 per atau dibagi dengan 2 dikali A, dimana nilai A-nya adalah 1. Kemudian hasil yang kita dapat adalah negatif dikali negatif 1 adalah 1 plus minus akar dari negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1 kurang 4 dikali 1 hasilnya 4 dikali dengan negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 24 per 2. Maka hasilnya adalah 1 plus minus akar 1 dikurang negatif 24. Maka kita dapat melakukan operasi perkalian antara negatif dan negatif 24 hingga hasilnya kita peroleh 1 ditambah 24 per 2. Kemudian kita jumlahkan atau kita melakukan pengoperasian terhadap hasil yang telah kita dapati tadi, di mana 1 plus minus akar 1 ditambah 24 per 2 itu sama dengan 1 plus minus akar 25 per 2 sama dengan 1 plus minus 5 per 2. Nah, karena kita kan mencari M1 dan M2, maka M1 nya kita dapat 1 tambah 5 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. M2 nya sama dengan 1 kurang 5 per 2 sama dengan 4, negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita mendapatkan solusi homogen dari persamaan diferensial Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan 0, sekarang kita mencari Rx-nya. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa Rx-nya itu kan sama dengan E pangkat 2X. Kita akan mencari YP-nya, di mana kita peroleh, dapat kita tulis bahwa YP itu sama dengan A E pangkat 2X. Kemudian kita cari turunan pertama dari YP ini, maka Y aksen T sama dengan, karena kita mencari turunan pertama, maka dari YP kita depankan nilai 2-nya. 2-nya kita taruh di depan, sehingga kita tulis 2A E pangkat 2X. Kenapa? Kalau biasanya kan turunan, maka kita peroleh M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan negatif 2. Jadi M1 tidak sama dengan M2. Nah, karena kita memperoleh M1 tidak sama dengan M2, maka persamaan yang kita gunakan adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat M1 dikali X ditambah C2 kali E pangkat M2 dikali X. Kemudian kita substitusikan M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan negatif 2 ke persamaan ini. Maka kita peroleh Y sama dengan C1 dikali E pangkat 3X ditambah C2 dikali E pangkat negatif 2X. Jadi solusi umum dari persamaan
0 adalah Y sama dengan C1E pangkat 3X tambah C2 kali E pangkat negatif 2X. Ini belum selesai karena kita akan terus melanjutkan ke persamaan yang berikutnya untuk mencari integral khusus dari E pangkat 2X. Nah, setelah kita mendapatkan solusi homogen dari persamaan diferensial Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan 0, sekarang kita mencari Rx-nya. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa Rx-nya itu kan sama dengan E pangkat 2X. Kita akan mencari YP-nya, di mana kita dapat kita tulis bahwa YP itu sama dengan A E pangkat 2X. Kemudian kita cari turunan pertama dari YP ini. Maka Y aksen P sama dengan, karena kita mencari turunan pertama, maka dari YP kita depankan nilai 2-nya. 2-nya kita taruh di depan sehingga kita tulis 2A E pangkat 2X. Nah, kenapa ketika selesai diturunkan nilai dari E pangkat 2X ini tidak berubah? Karena E pangkat 2X ini adalah fungsi bandel, sehingga sekalipun sudah diturunkan maka nilainya akan tetap sama. Maka Y aksen P kita peroleh bahwa 2A E pangkat 2X. Kemudian kita cari Y double aksen P. Nah, Y double aksen P kita carinya sama dengan Y aksen. 2 yang ini kita taruh di depan sehingga 2 dikali 2A E 2X sama dengan 2 dikali 2 adalah 4A E pangkat 2X. Maka kita peroleh Y double aksen P itu sama dengan 4A E pangkat 2X. Nah, selesai kita dapatkan nilai dari YP, Y aksen P dan Y double aksen P, kita akan substitusikan ini ke persamaan yang ada. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan ini ke persamaan Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan E pangkat 2X. Kita lihat bahwa nilai Y double aksen adalah 4A E pangkat 2X kurang Y aksennya adalah 2A E pangkat 2X dikurang 6-nya kita tulis dikali YP-nya adalah A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Kemudian kita operasikan persamaan ini. 4AE 2X kurang 2AE pangkat 2X kurang 6 dikali AE pangkat 2X hasilnya adalah 6AE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Kemudian kita faktorkan nilai-nilai yang sama atau nilai-nilai yang sama ya. 4A dikurang 2A dikurang 6A dikali E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Nah, kemudian kita operasikan nilai atau bilangan yang ada di dalam kurung ini, sehingga hasil yang kita dapat adalah negatif 4A dikali E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Nah, setelah kita mendapatkan hasil negatif 4 kali A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X, kita kelompokkan yang sejenis di mana 4A sama dengan E pangkat 2X per E pangkat 2X sama dengan 4A sama dengan 1. Karena tujuan kita adalah mencari nilai A, maka kita akan memperoleh A sama dengan negatif 1 per 4. Nah, selesai kita mendapatkan hasil dari integral khusus atau YP-nya,
Kemudian kita akan menjumlahkan hasil dari YP dan juga YH. Maka dapat kita tulis Y sama dengan YH ditambah YP. Maka dapat kita tulis Y sama dengan YH tambah YP. Nah, solusi homogen yang telah kita ketemukan di awal, di mana YH itu adalah C1 kali E pangkat 3X tambah C2 kali E pangkat negatif 2X. Kita tulis C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat negatif 2X. Kita jumlahkan dengan hasil dari YP, di mana hasil dari YP tadi kita dapat adalah negatif 1/4 tambah negatif 1/4. Negatif 1/4 E pangkat 2X. Jadi solusi umumnya C1 E pangkat 3X tambah C2 E pangkat negatif 2X dikurang atau negatif 1/4 E pangkat 2X. Jadi solusi umum dari PD Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan E pangkat 2X adalah Y sama dengan C1 E pangkat 3X tambah C2 E pangkat negatif 2X kurang 1/4 E pangkat 2X. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal 3. Nah, contoh soal yang ketiga kali ini berbeda dengan contoh soal yang pertama dan kedua, karena contoh soal yang ketiga ini adalah persamaan diferensial parsial. Otomatis cara pengerjaannya akan berbeda dengan contoh soal 1 dan contoh soal 2. Nah, bunyi soalnya adalah DU per do T tambah do U per do X sama dengan 3U, di mana titik awalnya adalah U dalam kurung 0,X sama dengan 3E pangkat X. Nah, dalam persamaan diferensial parsial kita punya 3 metode penyelesaiannya. Nah, di sini saya akan menggunakan metode penyelesaiannya itu menggunakan metode pemisalan, di mana saya akan misalkan U dalam kurung T, X sama dengan E pangkat AT tambah BX. Kenapa saya pakai T dan X? Karena sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu do T dan do X. Oke, maka dapat kita tulis bahwa pemisalannya dapat kita tulis bahwa D do U per do T itu sama dengan A dikali E pangkat AT tambah BX, dan do U per do X itu sama dengan B kali E pangkat AT tambah BX. Sehingga persamaan diferensial parsial di atas dapat kita tulis kembali menjadi 4 yang awalnya adalah 4 DU per do T tambah do U per do X. Kita tulis kembali menjadi 4 dikali AE pangkat AT tambah BX tambah BE pangkat AT tambah BX sama dengan E dikali 3 dikali E pangkat 4T tambah BX. Nah, kemudian selesai kita mensubstitusikan pemisalan yang ada di dalam persamaan diferensial parsial, kita akan mengelompokkan atau kita akan memfaktorkan yang sejenis. Kita akan mengelompokkan yang sejenis variabel yang memiliki variabel. Di sini ada 4A dan B. Maka kita akan mengelompokkan 4A dan B dikalikan E pangkat A T tambah BX sama dengan 3 dikali E pangkat A tambah AT tambah BX. Nah, kemudian seperti yang tadi kita akan bagikan 3E pangkat A tambah AT tambah BX dengan E pangkat AT tambah BX yang ada di ruas kiri, sehingga kita peroleh 4A tambah
B sama dengan 3 dikali E pangkat AT tambah BX per E pangkat AT tambah BX, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 4A ditambah B sama dengan 3, karena E pangkat A tambah T, E pangkat AT tambah BX sudah dibagi dengan E pangkat AT tambah BX, sehingga hasilnya adalah 1, 3 kali 1 adalah 3. Kemudian kita akan pindah ruaskan B yang ada di ruas kiri ke B yang ada di ruas ke B yang ke B di ruas kanan, sehingga kita peroleh 4A sama dengan 3 negatif B. Kenapa negatif? Karena awalnya B di ruas kiri adalah positif, ketika dipindahkan ruasnya ke kanan maka tanda positifnya akan berubah menjadi negatif. Jadi hasilnya adalah 4A sama dengan 3 kurang B. Kita kan tujuan kita untuk mencari nilai A, maka kita akan bagikan ruas kanan dan ruas kiri, yaitu A sama dengan 3/4 kurang B, sehingga A sama dengan ini dikali sehingga ini sama dengan negatif 3/4 dikali B. Karena U yang tadi pemisalannya U dalam kurung T, X sama dengan T pangkat AT tambah BX, maka kita akan memperoleh U dalam kurung T, X sama dengan E pangkat AT tambah BX sama dengan, kita substitusikan nilai A-nya ke persamaan ini. Kita substitusikan nilai A-nya ke persamaan ini, di mana nilai A-nya adalah negatif 3/4 B, maka negatif 3/4 B dikurang 4 BT dikurang BX. Ya, T-nya kita tulis kembali. Terus sama dengan kita keluarkan, kita faktorkan, maka kita peroleh negatif 3 kurang 4T kurang X dikali, kita peroleh hasil dari F-nya itu adalah ini. F-nya adalah negatif 3/4T kurang X, sehingga kita mempunyai syarat batas di mana U 0,X itu sama dengan 3E pangkat X, U 0,X itu sama dengan Fx sama dengan 3E pangkat X. Kita masukkan nilai F-nya di mana negatif 3 kurang negatif 3/4 dikali 0. Ini kenapa kali 0? Karena T di sini yang awal T yang ini kan, dengan ini adalah 0 sesuai dengan soal, ini adalah T dan ini ada tetap X, sehingga substitusi nilai T yang ada di U ini kita substitusikan ke F, di mana F tadi adalah negatif 3/4 T kurang X, sehingga negatif 3/4 dikali 0 kurang X, sehingga kita peroleh adalah nilainya adalah F min X sama dengan 3T pangkat X. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jika ada salah dan kekeliruan dalam proses pengerjaannya, saya ucapkan permohonan maaf. Ketahuilah ini hanyalah sebuah proses, maka dari itu saya ucapkan permohonan maaf dan terima kasih banyak telah menonton sampai habis. Dadah.